Ada yang bertanya kepada saya, apakah seorang advokat boleh mewakili pelapor untuk melaporkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, lalu advokat itu sendiri juga yang bertindak selaku pelapor dan menandatangani laporan polisi. Apakah hal tersebut dibenarkan atau tidak? Sebagaimana biasanya bahwa ketika saya menganalisa suatu perkara, maka akan saya kembalikan hal itu kepada azas legalitas ya, sebagai landasan yang betul-betul fundamental kalau bagi saya ya. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP, baik yang lama maupun yang baru, yaitu nullum delictum nulla pona sine praevia lege ponali. Tidak ada satu perbuatan pun dapat dipidana, melainkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian saya juga selalu menjabarkan azas legalitas tersebut ke dalam 4 maknanya, yaitu lex praevia, hukum tidak berlaku surut; lex scripta, hukum harus tertulis; lex certa, rumusan hukum harus jelas; dan lex stricta, hukum tidak boleh menggunakan analogi, hukum tidak boleh dikira-kira. Jadi menjawab pertanyaan itu, saya akan menggunakan lex scripta ya, hukum tertulis. Apakah advokat memang boleh mewakili pelapor untuk membuat dan atau menandatangani laporan polisi? Jika berpedoman kepada lex scripta, maka kita bisa melihat ketentuan terkait dengan undang-undang advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut adalah membahas tentang advokat. Pada ketentuan Undang-Undang advokat itu, saya tidak menemukan satupun klausa yang menyatakan bahwa advokat boleh mewakili atau membuat laporan polisi ya, serta menandatanganinya. Kemudian landasan hukum yang kedua adalah KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kita bisa melihat kriteria advokat itu pada ketentuan pasal 1 angka 22 ya. Tugasnya yaitu memberikan pendampingan hukum ataupun bantuan hukum kepada saksi, kemudian korban, tersangka ataupun terdakwa ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut juga terkait dengan advokat itu ada di ketentuan bab 8 ya. Tentang advokat dan bantuan hukum, itu pasalnya 149 sampai dengan 155 ya, KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, yang mana disebutkan secara tegas bahwa tugas advokat adalah memberikan bantuan hukum dan sebagainya. Bisa kita baca, kita lihat di 149 sampai dengan 155. Jadi saya tidak menemukan adanya ketentuan hukum tertulis yang menyatakan bahwa advokat dapat mewakili korban untuk melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan advokat juga berhak untuk menandatangani laporan polisi. Jadi saya tidak menemukan adanya lex scripta, adanya ketentuan tertulis yang menyatakan untuk itu. Kemudian saya juga berpendapat bahwa apabila laporan polisi itu dibuat ataupun ditandatangani oleh advokat, akan menjadi riskan apabila di tengah perjalanan ketika kasusnya sedang berjalan, kemudian advokat itu dicabut kuasanya oleh pemberi kuasa ya, baik saksi ataupun korban, tersangka ataupun terdakwa, sehingga ketika kuasa advokat itu dicabut, maka secara otomatis advokat itu tidak lagi menjadi bagian dari perkara yang sedang berjalan tersebut. Sehingga akan menjadi pertanyaan, bagaimana nasib laporan polisi yang dibuat dan ditandatanganinya. Bisa saja pada kesempatan lain mungkin orang yang merasa keberatan, misalnya tersangka ataupun terlapor, mempertanyakan terkait dengan keabsahan laporan polisi yang ditandatangani oleh advokat itu sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan apabila kasusnya naik penyidikan, maka ketika penyidik melakukan suatu upaya paksa, baik penggeledahan, penangkapan, penyitaan, maupun penetapan tersangka, bisa saja
orang yang merasa keberatan atau tersangka itu sendiri akan mengajukan pra peradilan karena dinilai bahwa cacat administrasi ya. Ketika laporan polisinya ditandatangani atau dibuat oleh advokat atau penasihat hukum. Jadi mungkin itu pendapat saya terkait dengan sah atau tidaknya advokat membuat laporan polisi. Mungkin ada masukan lain dari rekan-rekan, silahkan di kolom komentar. Demikian, terima kasih.